Oke, balik lagi di Coming Tertis. Ini berarti di episode 5 season 2. Kemarin baru banget gua keluarin segmen baru di Coming Tertis namanya teman lama kayak gitu. Teman lama ini segmen yang coba buat ya kayak apa ya, kayak silaturahmi, reconnection, ya kayak deskripsi yang gua kasih di podcastnya itu reconnection, reminiscing, and apa ya, sekaligus romanticizing juga kehidupan gue sama teman-teman lama gue kayak gitu, mulai dari teman kampus, kemudian teman kantor lama, habis itu ya gue nggak tahu yang crossover di tengah jalan gitu mungkin, habis itu punya banyak, nggak banyak sih, punya sekelumit memori yang akhirnya apa ya, keep in mind gitu di kepala gue ya, pengen gue kumpulin ya, bisa dibilang archiving lah kayak gitu, archiving memory through voice kayak gitu. Ngomongin archive kalau sekarang kan ya lu bisa apa aja gitu, nggak perlu dengan logika strict ataupun kaidah strict dalam konteks akademik gitu, lu archiving dengan catatan tertentu dan sebagainya, tapi ya recording the voice and then committed conversation with old friends, it's part of the archiving also kayak gitu kan. Jadi gue seneng banget kayak gitu. Kemarin gue baru ngobrol sama sama Mesa kayak gitu, teman kampus gue. Jadi gue angkatan, uh, gue beda dua atau tiga angkatan gitu lah kurang lebih sama Mesa. Gue dia main musiknya jago lah kurang lebih. Gue banyak banget dapat info, got me information about genre musik and anything tuh dari doi kayak gitu. Terus aslinya gue juga udah tag dua episode juga tuh sama temen lama gue di kantor lama kayak gitu. Ada Mas Maul, terus yang satu lagi Fijar kayak gitu. Nah, karena gue technically katro gitu, padahal kayaknya pas zaman pandemi 2020-an dan sebagainya ya, leveraging of this tools itu bener-bener masif gitu, OBS dan sebagainya. Nah, gue kemarin pas tag sama Mas Maul dan Fijar itu lupa buat, bukan lupa ya, gue pakai online software online recorder gitu. Nah, habis itu suara gue ke capture, suara Mas Maul sama Fijar nggak ke capture anjir. Obrolannya tuh cepat tuh, 1.5 hour gitu, 1,5 jam di antara kita berdua gitu. Berarti di Mas Maul 1,5 jam, di Fijar 1,5 jam, 3 jam anjir tuh obrolannya udah enak banget kayak gitu. Gue nggak enak jadinya ke Mas Maul sama Fijar. Kemarin gue juga udah ngomong dan ke Fijar, akhirnya gue izin ke doi buat kritik lagi, alhamdulillah mau, dan gue harap nanti Mas Maul juga bisa juga mau nyebutin juga karena obrolan kita waktu itu tuh seru banget kayak gitu. Oke, kita uh, itu sedikit semacam teaser kayak gitu, untuk segmen baru gue teman lama di podcast kami Intertis. Terus ada beberapa hal juga yang akhirnya gue seneng kayak gitulah, karena several ini target gitu itu dalam tanda kutip ter achieve gitu loh. Pertama, doing and maintain Coming Tertulis Podcast kayak gitu. Udah jalan beberapa episode di season 2 ini, and then gua rilis my first Zain kayak gitu. Zain yang actually ini ngomongnya soal anjir, jadi ke Inggris gitu. Gua akhirnya lah bodoh lah, ngomong lu aja lah pokoknya. Ini Zain intinya ngomong ya soal apapun kayak gitu, soal hal yang lu, yang gua terutama gitu, gua lihat, yang gua observe, and then abis itu gua perhatiin, abis itu gua rasa ada bukannya keliruan ya, ada yang gua resahkan, abis itu gua tulis gitu. Nggak hanya tulis, desain itu formatnya nggak cuma teks tapi format image juga. Nah, desain pertama itu kemarin gua ngajak collab Afriza nih. Nah, Coming Tartis itu awal apa ya, ngebentuk podcast ini tuh bareng bareng Afriza waktu itu, bareng Afrija sama jam-jam juga, gue lupa deh pokoknya, temen kosan gue yang lama, dan mereka juga temen
kuliah gue waktu itu kayak gitu, ngebentuknya mereka kayak gitu, tapi karena kita habis itu eh, pisah gitu kosannya ya, akhirnya gua podcast gua jalanin secara mandiri kayak gitu. Dan Afriza, shout out buat lu kemarin, selamat tulisan lu eh, rilis di Whiteboard Journal, dan gue baca. Nah, ini karakter Afriza dari lu, temen kuliah gua. Ketika lu baca tulisannya, gue judulnya tuh apa ya? Bentar, gue cek nih. Judul tulisan Afriza di Whiteboard Journal. Whiteboard Journal. Internet agak lumayan ini guys. Eh, Mana lihat? In Defense of Wibu Finding Comfort in Japanese Music. No. Nah ini, di hidup yang seperti perlombaan, kenapa kita sering dibuat kalah? Gaya tulisannya itu ini banget dari dulu dia. Naratif banget. Lu kayak, jadi cerita aja lu bakal dianterin lewat tulisannya si Afrija ini yang ada di Whiteboard Journal. Abis itu nyenggol beberapa isu, nyenggol berbagai kecemasan, kekhawatiran, dan ketamakan, yaitu nggak dengan cara, bukan dalam tanda kutip, bukan dengan cara marah, tapi dengan cara anjir kesakitannya tuh kita rasain juga. Nah itu yang gue baca dari selama, ya, gue temenan sama dia udah cukup lama kayak gitu, dari 2015 atau 16 gitu gue lupa, dan alhamdulillah gitu bertahan sampai 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 sekarang. Karena yang salah satu lu harus syukuri adalah gimana akhirnya lu bisa memaintain dan and then apa ya, thriving and growing your relation, friendship itu, karena itu susah banget kayak gitu, apalagi di konteks dunia, di konteks zaman yang dalam tanda kutip nabrakin lo ke dalam kejelasan kayak gitu, nabrakin lo ke dalam kemirian kayak gitu. Lo kayaknya harus bersyukur bisa, entah itu maintain, endure, dan sebagainya dengan teman-teman lama lo. Ngobrol nggak perlu sering. Kalau kata anak sekarang tuh, gue lupa lagi kemarin nonton di podcastnya siapa, low maintenance relationship atau apa, low maintenance friendship atau apa, gue lupa deh. Nah, kayak gitu lu nggak perlu ngobrol-ngobrol lama, lu nggak perlu chatan terus dan sebagainya, atau lu nggak perlu, ya frekuensi ketemu lu tuh nggak perlu sering kayak gitu. Yang penting ketika lu anjay jadi apa, jadi penas penasehat ini nih, gua jadi penasehat pertemanan, bodoh lah kayak gitu pokoknya. Nah itu tuh, sama Free tulisannya, lu tinggal cek aja di Whiteboard Journal. Judulnya tadi adalah hidup yang seperti perlombaan, kenapa kita sering dibuat kalah. Anjir, gue sama judulnya sudah suka banget nih. Ini judul-judul yang cocok banget buat film juga nih. Kayaknya lu aja dari si ini juga ya, siapa, Sabda Armandian gitu loh. Kemarin apa sih judulnya tuh, 24 jam bersama Gaspar gitu-gitu lah. Seperti denda berdua dibayar tuntas. Eka Kurniawan, judul-judul Afrika kayak gini. Karena doi suka banget tuh sama, kalau nggak salah, novel-novel realisme sosial gitu lah. Nah, itu dia. Oke. Okay. Terus desain pertama gue collab sama si anjir, pengen ngomongin first real design, jadi kemana-mana tuh gue. Desain gue sama Frija, ada kumpulan foto-foto gue juga di situ kayak gitu. Dan ini desain kayaknya bakalan gue bikin lumayan reguler, tapi nggak dalam range waktu yang dempet kayak gitu. Jadi gue bakal bikin desain ini setahun tuh 4 kali per quarter kayak gitu. Jadi refleksi, abis itu konsentrasi juga, amatan atau observasi, abis itu senggolan, crossover story with my life kayak gitu, dengan hidup gue atau hidup temen-temen gue yang nanti bakalan gue ajak, gue invite driving di next design kayak gitu. Second quarter. Dan kalau mau cek, bisa lu cek di Coming Tertis kayak gitu. Di situ ada link tree, lu lihat aja di situ ada beberapa uh, uh, output gue, terutama yang desain yang tadi gue omongin kayak gitu. Nah ini nih,
Kayaknya kalau era sekarang kayak gitu, jeda, pause dan sesuatu karena ada kaidah broadcast, jurnalistik dan sebagainya, itu kayak jadi satu apa ya, satu sins gitu, dosa, celah, habis itu noda gitu, ada ya ada noda di lu padahal ya pause gitu, kasih ada jeda di apapun itu, ketika lu ngedevelop sesuatu, ketika lu lagi ngomong, ketika lu lagi ngelakuin conversation sama temen lu, ya itu hal yang normal kayak gitu. Sama kayak tadi gue lagi ada jeda akhirnya, dan itu ngasih satu gap sendiri buat obrolan. Nah sekarang kayak gak kayak gitu, karena orang tuh ngarep the ideal package and the ideal outcome and the best outcome, they need to deliver to everyone gitu, to everybody. Akhirnya orang coba ngekat, motong-motong beberapa hal yang sifatnya dianggap entah itu human error atau minimize minimize the perfectionism, anjay gitulah pokoknya lah kayak gitu. Nah belakangan tuh di YouTube beranda gua lagi sering muncul konten-konten soal how people in this era it's so much struggling with the concentration and then the learning process itu, anjir. Gue ngelihat orang-orang kayak gitu di seluruh penjuru belahan dunia manapun ya, even at the developed country gitu, ya apalagi in the developing country or underdeveloped country ya, negara-negara kayak gitu, itu mereka benar-benar struggling sama konsentrasi mereka, mereka struggling sama learning process mereka. Even the tiny output is the output or works kayak gitu, output kecil pada akhirnya sekarang jadi satu karya, dan itu gue senang banget pada akhirnya kayak gitu. Soalnya ketika lo ngebandingin generasi zaman yang dulu, flower dan turunannya XY dan sebagainya, yang kata gue itu adalah generasi toxic, total toxic. Jadi mungkin karena era itu, nah ini menarik juga nih, eranya baby boomers, habis itu flower generation, and then generasi X sama Y itu, dikotomi hitam putihnya itu kan kenceng banget gitu ya, baik jahat, propagandis dan anti propagandis, kemudian agama A agama B, and then habis itu blok A blok B, itu gimana nggak dikotomis banget kan tuh. Nah hal itu ngebuat apa ya, bisa dibilang cara pikirnya orang-orang generasi era itu gitu kan, itu bener-bener hitam putih aja gitu di matanya. Makanya logika kolaps tuh di era itu kagak ada kayak gitu loh. Ambisi, hatred, kebencian, and then apa, greedy gitu, tamak dan sebagainya, itu kan bisa dibilang karena sharing logic tuh nggak ada. Nah, Marx and then turunannya mazhab Frankfurt, criticism ideological itu kan coba pengen ngebangun, ngebuild bahwa kesetaraan itu atau equality itu perlu kayak gitu. Equality it's mean that everybody can collaborate and working together kayak gitu. Iya kan? Prinsipnya kolaborasi di situ. Nah, tapi karena didominasi oleh generasi dikotomis, generasi tamak, generasi hatred pembeja, dan generasi dominance, pada akhirnya membuat mereka nggak collab. Nah, impactnya apa? Impactnya adalah mereka pengen stand out masing-masing sendiri, kayak gitu. Mereka pengen stand out sendiri, and then mereka pengen coba impress siapapun yang ada di belahan dunia, entah itu yang ada di dalam logika kompetitif mereka ataupun logika yang di colonize kayak gitu. Ya akhirnya apa coba, bukan logika collapse tapi logika dominance. Nah, turunannya apa dalam satu karya kayak gitu kan. Ya bukan karya juga sih, tapi karena waktu itu mediumnya juga nggak banyak kayak gitu kan. Turunannya adalah apa? Turunannya gimana caranya seorang figur, aktor, or even author kayak gitu istilahnya, itu ngebuat karya yang semonumental mungkin hingga akhirnya mereka dikenal. Monumental itu biar kata di ekstrim left sama ekstrim right sama ekstrim moderat, itu lu baru bakal kelihatan kayak gitu. Penulis A, artis, seniman A,
habis itu patung A, patung B yang ada di ekstra kanan, ekstra kiri, dan ekstra tengah itu yang bakalan baru muncul. Nah orang-orang yang ibarat gue yakin banyak banget seniman, penulis dan jurnalis atau anything that generated output di era itu yang karyanya mentok ataupun akhirnya ditolak sama beberapa penerbit juga banyak kayak gitu gue yakin. Dan orang-orang yang nggak diterima penerbit di era itu mereka nggak terkenal, mereka nggak dikenal POV-nya kayak gitu. Yang dikenal siapa? Yang dikenal ya Sir Conan Doyle, and then uh, yang dikenal siapa? Kafka, and then yang dikenal ada uh, misalkan di Indonesia Pram kayak gitu, generasi mutar lebih dan sebagainya, ekstrem kanan, ekstrem kiri, ekstrem moderat kayak gitu. Dan gue yakin tapi di sisi yang sama kayak gitu banyak banget author atau pencipta karya itu yang karyanya tuh sering ditolakin dan akhirnya terpendam sebagai konsumsi pribadi karena waktu itu gak ada platform buat munculinnya cuy. Ya enggak? Karena gak ada platform buat munculin ya udah kependam aja buat diri sendiri atau turun ke generasi anaknya aja kayak gitu. Jadi private archiving kayak gitu. Private archiving kan akhirnya nggak bisa equal towards uh, apa ya mass society kayak gitu. Itu yang susah. Nah itu generasi dikotomis era itu akhirnya pengaruhin juga tuh, akhirnya lo harus buat karya monumen kalau mungkin biar lu bisa dikenal sama orang, biar ide lu bisa ke deliver ke siapapun gitu kayak gitu. Nah ini yang perlahan bisa gue bilang apa ya graduate remove gitu loh, kehapus karena ketersediaan banyaknya platform, ketersediaan banyaknya medium dan sebagainya. Oke, kenaifannya adalah lu banyak banyak platformnya tadi, banyak platform itu yang membuat orang bisa bersuara. Nah, the democratize of the voice, democratize to louding the argument, louding the point of view ini oleh apa ya bisa dibilang oleh menara gading aja makin banyak sosok rumit-rumit loh jangan ya sama dominance figur itu sebagai hal yang apa ya hal yang mengganggu gitu ya, simpel lah status quo kegoyang gitu, itu dominance figurnya bakalan ngerasa anjir reseh lu. Terus kan yang ngomongin misalkan ngomongin demokrasi gue aja, ngomongin intoleransi gue, yang ngomongin dark jokes gue aja anjing lah, dark jokes anjing katro kata gue tuh, ah udahlah itu. Nah terus dark jokesnya siapa, Coki Tratan lah ya, so lucu lah kurang lebih. Nah terus lanjutannya adalah anjing lanjutan itu tadi generasi flower boomers and then X and Y karena mereka sangat dikotomis gitu. A adalah lawannya B, C adalah lawannya D, and then A bukan B, A bukan D dan sebagainya, lu gak bisa kolaps. Nah Martian gitu, Marx and then turunnya Frankfurt Mazhab dan sebagainya, Walter Benjamin and then anything so called gitu lah. Ya mereka pengen ngasih perspektif itu kayak gitu kan, gimana kita collab, gimana kita working together, gimana kesetaraan bisa timbul, itu sih ya ditentang kayak gitu kan, anjir jadi political ideologic gitu. Nah and then sekarang gokil cuy, di episode 2 tuh gue pernah ngomong is scribble is work gitu, apakah coret-coret itu adalah sebuah karya, and then apakah ocehan adalah sebuah karya juga. Di era sekarang semuanya apa ya, proven gitu loh, terbukti kalau itu adalah karya kayak gitu. Ya apa ya bisa dibilang smash back aja lah orang-orang yang bilang uh, ada satu ya ada coretan gitu yang gak disebut karya, quotes quotes bukan quotes tapi siapapun yang bikin output tertentu dan mereka publish di era sekarang, gue udah anggap itu karya gitu. Mau itu akhirnya punya punya fandom yang punya fans ataupun punya reaktor yang bilang oh itu jelek tuh, yang penting itu udah karya sekarang karena ngebuka keran itu gitu, ngebuka keran bahwa semua orang bisa ngasilin satu karya, nggak perlu mereka ada di ekstrim kanan kiri atau tengah ataupun mereka dengan dekat publisher ataupun mereka punya
punya medium platform sebenarnya karena semua udah demokratis all platform kayak gitu, semua bisa muncul dan akhirnya semua orang bisa punya karyanya sendiri gitu, termasuk gua kayak gitu. Anjir, gua zaman SMP SMA kayak gitu ya gak susah bikin kayak gini karena ya oke, kita ngomongin soal era 2000-an waktu itu kan transisi banget ya antara analog ke digital kayak gitu, yang mana balik lagi masih, nah ini juga nih menariknya, analog itu privilege things kayak gitu. Hal-hal yang bisa nge-generate output di era 20s itu privilege things, gitar, terus alat musik, handycam, laptop, dan so many stuff kayak gitu, itu privilege things. Untuk kategori orang manusia atau kelompok yang underprivileged, yang coba di achieve adalah basic needs-nya, bukan secondary ataupun tersier. Kita ngomongin tarik lagi ke Indonesia kayak gitu, mostly kebanyakan adalah basic needs kayak gitu di keluarganya ketika era kecil ya kayak gitu kan. Nah itu termasuk di gua, akhirnya beberapa aktualisasi diri item itu nggak bisa ke afford kayak gitu loh. Nah di era sekarang udah democratize, kita bisa munculin dari mana aja, generate work dari mana aja. Gue bersyukur banget kayak gitu, orang bisa bikin podcast, YouTube, abis itu poetry, and then bisa bikin buku, bisa ada platform publishing bukunya sendiri digital, atau lu pengen publish sendiri semuanya bisa. Itu gokil. Generasi ini yang bisa dibilang generasi the healthiest generation itu ada di generasi yang sekarang cuy. Millennial transition and then generasi Z, dan gue nggak tahu dengan generasi yang sekarang, mereka the healthiest generation karena mereka bisa nerima semua spektrum, mereka bisa nerima semua POV, dan mereka bisa bisa dalam dalam tanda kutip punya power untuk ngasih pukulan balik ke hal yang apa ya, ngeganggu pikiran mereka kayak gitu. Misal kalau lu dengar 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 apa ya, buzzing statement atau buzzing policy, they encourage Indonesian manpower to mastering AI gitu. Ini ada sesuatu yang harus di return or reverse lagi kayak gitu. Not to mastering AI as to encourage the ability, tapi nah ini gue baru lihat kemarin tuh di video South by Southwest Edu. Jadi South by Southwest lo jangan anggapnya ini platform music ya, elah music MTV lo, platform musik aja kayak gitu, tapi ini satu platform yang mana lo bisa articulate your anything idea, tech, education, and then entertainment, televisi, drama, and anything kayak gitu lah, South by Southwest kayak gitu. Nah jadi gue lupa tadi ngomongin apa sih, pokoknya ini lah. Anjir gue lupa lagi tadi ngomongin apa, pokoknya itulah generasi generasi sekarang kayak gitu itu the healthiest generation karena mereka bisa menerima semua spektrum, dan mereka bisa ngehalau itu kayak gitu, ngehalau dan terima. Oh gue lupa, ada salah satu panel diskusinya itu yang ngomongin the pivotal things to you have in the learning process is a curiosity. Itu naif banget tapi itu aslinya bener-bener apa ya, trigger trigger terms lah kayak gitu. Even untuk mereka yang disebut juga sebagai negara maju dalam apapun bentuk matriksnya, pendapatan, habis itu pendidikan, dan ekonomi dan sebagainya, mereka tetap mengedepankan curiosity instead of you mastering one tools. Tools will mastering curiosity and the learning process, it will lead to mastering to several tools also kayak gitu. Jadi ini nih yang harus diinjek kayak gitu, lu mastering satu satu, the curiosity logic tuh bakal ngarah ke semuanya, masukin di film, masukin di podcast, masukin di games, dan semua logical curiosity itu akhirnya bakal nge-trigger anything mastering tools kayak gitu. Dan ya kayaknya udah dulu deh buat podcast malam ini.
tadi tuh soal South by Southwest itu kayaknya gue bakal bikin episode sendiri. Thank you guys.